Kebebasan finansial di umur 30 itu mitos atau beneran bisa dicapai? Di satu sisi, banyak influencer keuangan bilang, kalau kamu rajin nabung, investasi, dan kerja keras, kamu bisa bebas finansial di umur 30. Tapi di sisi lain, ada yang nyinyir, lah, buat makan aja susah, gaji UMR, mana mungkin bisa financial freedom di umur 30? Jadi, mana yang benar? Nah, di video ini kita akan bahas fakta, strategi, dan realitas soal kebebasan finansial di umur 30. Stay tuned, karena jawabannya nggak sesederhana mitos atau nyata. Sebelum ngomongin mungkin atau enggaknya, kita harus samain dulu definisinya. Kebebasan finansial bukan berarti jadi sultan kaya raya, punya private jet, dan liburan ke Bora Bora tiap bulan. Secara sederhana, financial freedom adalah kondisi ketika kita bisa hidup nyaman tanpa harus tergantung penuh pada gaji bulanan. Artinya, kamu punya passive income yang nutupin biaya hidup. Kamu yang nggak stres mikirin besok makan apa. Dan kamu bisa memilih kerja karena mau, bukan karena butuh. Beda orang, beda definisi. Ada yang ngerasa bebas finansial kalau pasif income-nya 10 juta per bulan. Ada juga yang butuh 100 juta sebulan baru ngerasa bebas. Jadi pertanyaannya berubah jadi, apakah kamu bisa sampai ke level itu di umur 30? Oke, mari realistis dulu. Banyak anak muda di Indonesia baru masuk kerja umur 22 sampai 23 setelah kuliah. Umur 25 masih sibuk nabung buat nikah atau DP rumah. Umur 27 sampai 28 mulai pusing biaya anak, cicilan, atau tanggungan keluarga. Lalu umur 30, banyak yang malah makin berat bebannya, bukannya bebas finansial. Data dari BPS juga nunjukin mayoritas pekerja Indonesia masih ada di kisaran gaji 3 sampai 6 juta per bulan. Dengan gaji segitu, apalagi di kota besar, jelas susah banget buat cepet-cepet financial freedom. Tapi, apakah itu berarti mustahil? Belum tentu. Ada juga anak muda yang benar-benar disiplin dan visioner, mereka bisa nyampe di titik itu bahkan sebelum umur 30. Banyak miskonsepsi soal kebebasan finansial. Mari kita lurusin. 1. Mitos. Harus jadi kaya raya dulu. Faktanya, financial freedom bukan soal kaya raya, tapi soal keseimbangan penghasilan pasif versus biaya hidup. Kalau biaya hidupmu 5 juta per bulan, dan kamu punya aset yang kasih pasif income 6 juta, ya kamu udah bebas finansial. 2. Mitos. Harus punya bisnis besar. Faktanya, nggak semua orang cocok bisnis. Ada juga yang bebas finansial dari investasi, kerja remote dengan gaji dolar, atau kombinasi kerja plus aset produktif. 3. Mitos. Nggak mungkin di umur 30. Faktanya, mungkin banget, tapi tidak untuk semua orang. Butuh strategi jelas, disiplin ekstrem, dan kadang sedikit keberuntungan. Nah, bagian ini yang paling penting. Kalau kamu pengen serius coba capai kebebasan finansial sebelum umur 30, inilah peta jalan yang bisa kamu ikuti. 1. Mulai lebih cepat. Semakin awal kamu mulai nabung dan investasi, semakin besar efek compounding. Kalau kamu mulai umur 20, hasilnya akan beda jauh dibanding baru mulai umur 27. 2. Tingkatkan penghasilan, jangan cuma hemat. Banyak orang fokus ngirit, padahal penghasilan stagnan. Lebih efektif kalau kamu cari cara nambah income. Side hustle, freelance, kerja remote dengan gaji dolar. Bangun bisnis kecil yang scalable. 3. Investasi di aset produktif. Pilih aset yang bisa kasih return lebih tinggi dari inflasi. Misalnya, saham, reksadana indeks, properti kalau modal cukup, atau bisnis yang bisa berjalan sendiri. 4. Kendalikan gaya hidup. Banyak anak muda gagal karena lifestyle inflation. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Padahal kunci kebebasan finansial itu selisih besar antara income dan pengeluaran. 5.
Bangun sistem, bukan sekadar target. Daripada bilang, aku pengen bebas finansial umur 30, coba ubah jadi sistem. 30% income buat investasi. Nambah income, minimal 20% tiap tahun. Jangan utang konsumtif. Sistem ini bikin perjalananmu lebih realistis dan konsisten. Bayangin ada dua orang. Orang A, mulai kerja umur 23, gajinya 6 juta, rajin nabung 20%, 1,2 juta per bulan, tapi nggak investasi. Hasilnya di umur 30 mungkin cuma tabungan sekitar 100 jutaan. Jauh dari financial freedom. Orang B mulai kerja umur 23, gajinya sama 6 juta, tapi dia cari side hustle nambah 4 juta per bulan. Dia investasikan 5 juta setiap bulan ke saham reksadana dengan return rata-rata 12% setahun. Di umur 30, asetnya bisa nyampe lebih dari 700 juta sampai 1 miliar. Dari sini, passive income-nya bisa 6 sampai 8 juta per bulan. Apakah dia sultan? Enggak. Tapi apakah dia bisa dibilang udah financially free dari kerja kantoran? Bisa banget. Satu hal yang sering dilupain orang adalah faktor mental. Banyak anak muda gagal menuju financial freedom bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak tahan godaan. Godaan nongkrong tiap hari. Godaan ikut tren gadget terbaru. Godaan biar kelihatan keren di Instagram. Padahal, orang yang benar-benar bisa bebas finansial di umur muda biasanya berani beda dari lingkungannya. Mereka rela hidup sederhana, fokus nambah income, dan nggak peduli omongan orang. Jadi, kesimpulannya, kebebasan finansial di umur 30 itu bukan mitos. Bisa dicapai, tapi nggak untuk semua orang. Butuh start lebih awal, disiplin ekstrem, strategi jelas, dan keberanian lawan arus gaya hidup konsumtif. Kalau kamu mau serius, kamu bisa mulai dari sekarang. Karena kalau nunggu umur 30, baru mikirin, ya udah telat. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi orang yang bilang, nggak mungkin, atau orang yang coba dan buktiin? Kalau menurut kamu, financial freedom di umur 30 itu mitos atau nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi bareng.